Halo Pak, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya John Christopher Alviego Putra. Dan saya sendiri Kevas India Abraham. Dan nama saya Sebastian Wilbur. Oke, untuk tema storytelling kali ini kami mengambil tema climate action dengan judul iklim desa di Kademangan. Jadi di sebuah desa kecil yang bernama Kademangan itu yang terletak di jantung hutan tropis Indonesia, kehidupan di sini tuh sangat bergantung pada kekayaan alam yang melimpah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, desa ini tuh sudah mulai menghadapi sebuah ancaman serius, yaitu dari perubahan iklim. Dari perubahan iklim ini tuh sangat berpengaruh banget sama keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dari perubahan iklim ini juga muncul kayak musim hujan yang tidak menentu dan suhu yang terus meningkat sehingga membuat pertanian tuh sulit untuk bertumbuh dan sumber mata pencarian utama warga desa di sana tuh jadi semakin sulit karena dengan meningkatnya suhu. Berikutnya nih ada seorang tokoh yang bernama Rian. Jadi Rian ini tuh seorang petani muda yang tumbuh dan besar di desa Kademangan tersebut. Jadi sejak kecil tuh Rian udah mulai terpesona dan kagum dengan keindahan desanya tersebut. Jadi saat kecil Rian memiliki mimpi untuk melindungi tanah kelahirannya itu sendiri. Eh, Kemudian Rian pun udah mulai menyadari dampak dari perubahan iklim nih sudah mulai merusak kehidupan desa dan Rian pun merasa terpanggil untuk mengambil tindakan karena itu merupakan desa kelahirannya dan Rian pun merasa terpanggil untuk merawat desanya. Jadi Rian tahu bahwa solusinya itu harus datang dari warga desa itu sendiri, bukan dari orang luar. Jadi mereka mereka warga desa ikut beserta membantu Rian dalam menjaga uh, kelestarian desa tersebut. Untuk berikutnya, jadi dengan tekad yang kuat, Riani mulai mencari tahu lebih banyak tentang perubahan iklim dan juga cara-cara untuk menghadapi perubahan iklim ini. Rian juga mulai mengikuti banyak pelatihan dan juga workshop tentang pertanian berkelanjutan, konversi hutan, dan juga adaptasi perubahan iklim. Jadi Riani sampai bela-belain mengikuti pelatihan dan juga workshop untuk mempelajari apa yang terjadi di desanya dan bagaimana cara menanggulanginya. Namun upaya Rian tuh nggak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa tantangan juga yang dihadapi selama menjalani niatnya ini untuk melindungi desa. Jadi kayak ada beberapa warga tuh yang kurang support dengan apa yang dilakukan Rian dan juga ada keterbatasan sumber daya. Jadi seperti apa yang dibutuhkan Rian untuk menjaga kelestarian desanya ini, seperti keterbatasan tidak memiliki sumber daya yang banyak atau yang melimpah. Jadi banyak warga desa tuh yang mulai ragu dengan inisiatif Rian ini, sehingga warga desa tuh merasa cemas dan mereka merasa kayak ya udah kita pakai cara yang kemarin aja, walaupun cara kemarin udah nggak efektif, tapi nggak ada salahnya kok kita tetap coba. Nah, tapi Rian sendiri ini keren, Pak. Jadi Rian ini tidak menyerah. Nah, salah satu inisiatif yang Rian gaungkan itu ia memperkenalkan adalah namanya agroforestry. Jadi sistem pertanian yang menggabungkan penanaman pohon dengan tanaman pangan, dan Rian ini dan warga desa mereka saling menanam berbagai jenis pohon, buah, kayu, tanaman herbal di antara tanaman pangan mereka. Nah, selain itu juga mereka menghasilkan produk tambahan untuk dijual, Pak. Nah, seperti pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kualitas tanah di daerah desa tersebut. Dan Rian ini juga memperkenalkan teknologi sederhana namun sangat efektif untuk mengkonversasi air. Mereka juga membuat contohnya itu sumur resapan dan embung untuk menampung air hujan. Nah, sehingga dapat digunakan saat musim kemarau jika lagi kemarau datang di desa tersebut, Pak. Nah, dengan cara ini, desa tersebut nggak lagi mengalami yang namanya kekurangan air saat kemarau. Meski musim kemarau semakin panjang, tapi desa yang Rian gaungkan ini tetap ada suplai air gitu, Pak. Nah, meskipun pada awalnya banyak yang ragu pada idenya Rian ini, Pak, tapi perlahan-lahan warga desa tersebut mulai melihat manfaatnya dan dari inisiatif-inisiatif yang Rian gaungkan ini, Pak. Nah, hasilnya dari contohnya ini seperti hasil panen yang lebih meningkat, tanah menjadi lebih subur, dan pasokan air yang lebih terjamin ketika kemarau gitu, Pak. Nah, semakin banyak warga yang bergabung dalam upaya ini menyadari bahwa kerjasama adalah kunci untuk menghadapi perubahan iklim. Saya akan menjelaskan kisah keberhasilan Rian dan desanya ini menyebar ke desa-desa lain dan di sekitarnya. Desa Kademangan menjadi contoh nyata bagaimana inisiatif dari akar rumput
dapat memberikan dampak besar dalam menghadapi semua proses perubahan iklim. Pemerintah daerah dan berbagai organisasi mulai memberikan dukungan baik dalam bentuk pelatihan, bantuan teknologi maupun dalam sistem pencairan dana. Rian dan warga Desa Kademangan membuktikan bahwa ketika masyarakat diberdayakan dan dilibatkan dalam inisiatif berkelanjutan pun mereka juga tidak hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi mereka juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kini, Desa Kademangan telah berubah menjadi desa yang mandiri dan tangguh terhadap perubahan iklim. Hutan mereka kembali hijau, air melimpah, dan hasil pertanian pun meningkat. Kisah Rian ini membuktikan bahwa dengan tekad pengetahuan dan kerjasama, komunikasi lokal dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Baik, Pak. Selanjutnya kelompok kami di sini akan menjelaskan struktur cerita dari cerita yang kami bawakan ini. Boleh dimulai dari Alfi dulu, Pak. Oke, terima kasih Kevas. Jadi untuk pendahuluannya di sini ada perkenalan tempat atau lokasi tempat yang terjadi itu ada di Desa Kademangan di hutan tropis Indonesia. Dan yang jadi masalah utama di desa tersebut adalah dampak dari perubahan iklim pada pertanian dan juga kehidupan warga desa. Yang berikutnya untuk pengembangan karakter dan juga latar belakang. Untuk pengembangan karakter di sini ada tokoh utamanya Rian, yaitu seorang warga asli desa Kademangan. Jadi dia tumbuh dan besar di sana dan dia memiliki hati yang besar dan tergerak untuk mencegah segala perubahan iklim yang terjadi di desanya. Untuk latar belakang itu kehidupan di desa dan tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim. Karena perubahan iklim yang terlalu ekstrim di desa tersebut, makanya si Rian ini mencoba menggerakkan warga-warganya untuk menghadapi akibat dari perubahan iklim ini. Berikutnya ada konflik dan juga tantangan. Di sini konflik utamanya adalah ketidakpercayaan warga-warga desa terhadap perubahan yang ingin dilakukan oleh Rian. Itu menjadi konflik utama pada cerita ini. Dan itu menjadi tantangan juga bagi Rian bagaimana cara dia membuat para warga desanya ini percaya dan mau ikut serta membantu dia dalam menjaga desanya agar dapat menghadapi dari perubahan iklim yang cukup ekstrim ini. Oke, Pak. Selanjutnya itu saya akan bantu jelaskan ada inisiatif dan aksi. Mungkin yang pertama, poin pertama itu ada implementasi agroforestry yang dilakukan oleh Rian dan warga desa tersebut. Selanjutnya itu ada penggunaan teknologi sederhana untuk mengkonversasi air dalam musim kemarau. Selanjutnya itu ada pengembangan inisiatif berkelanjutan lainnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada sumur resapan atau embung. Nah, selanjutnya itu ada klimaks, Pak. Jadi perlahan-lahan warga desa ini mulai melihat manfaat dari inisiatif yang Riang gaungkan ini dan mereka makin percaya dan melakukan kegiatan ini seperti sumur resapan, embung dan lain-lain. Dan Rian ini berhasil meyakinkan lebih banyak warga desa untuk bergabung dengan idenya ini, Pak. Dan berikutnya saya akan membantu menjelaskan tentang resolusi dan penutup. Dalam struktur resolusi yang diutarakan oleh Rian ini, Desa Kademangan ini menjadi contoh keberhasilan inisiatif dari akar rumput yang sedang diutarakan atau dibahas oleh masalah konflik utama di desa tersebut. Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi luar juga turut membantu dalam usaha Rian untuk menyelenggarakan atau mengutamakan dari konsep air tersebut. Lalu dari penutup, desa tersebut itu menjadi mandiri dan tangguh terhadap perubahan iklim karena adanya eh, sumber sumber air yang Rian debatkan dan Rian percaya bahwa petani muda itu lebih lebih Rian percaya bahwa petani muda dapat menghasilkan air yang baik dari desa Kademangan tersebut sehingga dia bisa membuktikan bahwa omongan-omongan warga setempat itu bisa dia bantah karena dari sumber air tersebut. Dan pesan dari semua itu adalah pemberdayaan masyarakat dan inisiatif berkelanjutan bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.
Oke Pak, jadi bisa saya tambahkan sedikit. Jadi tema yang kelompok kita ambil itu jadi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrim melalui inisiatif berkelanjutan. Jadi konflik yang ada di dalam cerita kita tadi itu perubahan iklim yang sangat kacau dan mengancam kehidupan desa. Dan jadi Rian ini berusaha mencari solusi untuk mengatasi konfliknya yang terjadi ini, Pak. Jadi mungkin resolusi dari Rian ini desa menjadi mandiri dan tangguh terhadap perubahan iklim yang sangat cepat dan kacau di saat musim kemarau ataupun di musim hujan gitu, Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami, Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.